apa masalah reinkarnasi itu tertera juga dalam kitab Al-Qur'an ya? Masalah reinkarnasi bukan hanya di Al-Quran saja, hampir semua kitab suci yang pernah ada itu memuatnya. Permasalahannya reinkarnasi itu ada di dalam kejadian-kejadian dalam kehidupan ini. Dia bagian dari kenyataan itu sendiri. Hanya setiap kitab suci, setiap agama menginformasikan tentang reinkarnasi dengan bahasa yang berbeda, dengan ungkapan yang berbeda. Itu di Al-Quran ya ada, cuma ungkapan di Al-Quran di sana disebutkan sebagai hari kebangkitan. Jadi manusia itu diwafatkan. Pertama-tama manusia itu aku ciptakan dari tanah. Iya. Kemudian aku tiupkan ruhku. Kemudian aku wafatkan dan aku bangkitkan kembali di bumi ini lagi. Kuwafatkan dan kubangkitkan kembali di bumi ini lagi. Nah, istilahnya itu dibangkitkan. Iya, dibangkitkan. Dibangkitkannya juga di bumi lagi. Di bumi ini lagi. Dia adalah penghayal kelas tinggi. Khayal. Reinkarnasi dewa ketemu siluman. Ya khayal. Kidib, dusta. Jangan dipercaya, jangan dekat-dekat orang semacam itu. Dewa sendiri nggak ada, berarti dia menghayalkan dirinya titisan sesuatu yang tidak ada. Dewa itu tidak ada. Kita tidak percaya adanya dewa-dewi, kita percaya adanya Tuhan Allah. Selesai. Ya yang percaya itu yang aneh. Nah, Pak Haji datang minta obat lagi ke dia. Keterlaluan dia. Dia pendusta. Itu adalah dusta-dusta, hayal dan dusta. Sudah hayal diwujudkan, makanya dusta nanti. Nggak ada titisan dewa, nggak ada. Dalam agama kita nggak ada titisan dewa. Kecuali agama sana, reinkarnasi kan bukan agama kita, agama di luar Islam. Jadi orang itu akan selalu mengalami reinkarnasi. Kalau amalnya baik nanti akan menjadi lebih baik, kalau jelek akan jadi binatang dan sebagainya. Itu hayalan, bukan sebuah akidah, bukan sebuah keyakinan yang benar. Tidak boleh kita percaya yang demikian. Pendusta, tidak perlu didengar, tidak perlu diikuti orang-orang seperti itu, dan bahaya. Yang ngikuti wah lebih stres lagi itu, lebih aneh lagi yang ngikuti orang-orang seperti itu. Ada hadis di Tabrani bahwa di antara hamba Allah itu kolbunya, kualitasnya kualitas Nabi Ibrahim. Nah, ini yang kita sebut tanazul. Saya pernah nyebut istilah tanazul. La tanasukha fi dinina, innama tanazul. Tidak ada reinkarnasi dalam ajaran agama kita, yang ada cuma tanazul. Ya. Imam Al-Hallaj, saya nyebut beliau imam karena saya tahu hakikat yang beliau alami. Ya. Beliau terlalu vulgar di zaman itu. Jadi dia ketemu muridnya, dia bilang, anta Nuh, anta Musa, anta Isa, gitu. Kan gak semua orang dapat hadis Imam Tabrani ini, karena Al-Hallaj dan Tabrani ini kan, ya waktu itu Mujam Tabrani belum kelar kan, belum kelar kitabnya Imam Tabrani itu. Jadi riwayatnya belum nyampe ke orang-orang saat itu. Jadi ketika Hallaj ngomong ente Nuh, ente Musa, dikira reinkarnasi. Wah, sedikit ini Abu Bakar kan. Nah, ini kayaknya reinkarnasi Musa nih, gitu, reinkarnasi Khidir gitu. Itu kesalahan orang dalam memahami nas yang ada di masa Hallaj. Jadi teman-teman, ilmu ma'rifatullah yang begini itu berkembang puncaknya zaman Imam Mahdi. Tapi ilmu syariat puncaknya di zaman Nabi. Al-yawma akmaltu lakum din di situ din tasyri'i. Yang disimpan oleh Allah di kalbunya Nabi, dikasih ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Itu kan nggak boleh disebar. Kalau disebar, digorok mereka. Tapi mereka bagikan ke murid-muridnya, ke Fatimah. Ya. Jadi kalau ada riwayat Mushaf Fatimah, itu bukan Quran. Tapi al-hawadis allati satakun. Begitu riwayat yang sahihnya. Kejadian yang akan terjadi. Jadi Sayyidah Fatimah itu sudah dikabarkan ahwal-ahwal kejadian yang sekarang terjadi pada para habaib. Itu yang disebut Mushaf Fatimah. Itu bagian dari warasah nubuah. Habaib sekarang bertengkar, habaib sekarang islah, habaib sekarang ada yang terjun ke politik, ada yang dibully, ada yang majzub. Itu udah semuanya dalam
mushafnya Fatimah. Itu maknanya, bukan mushaf Quran yang lain. Enggak, itu keliru ya. Itu riwayatnya keliru. Jadi, maksud hadis Imam Tabarani tadi dalam kitab Al-Mu'jam beliau, ada wali yang kolbunya kualitasnya kolbu Nabi Ibrahim, itulah tanasuh. Spirit Nabi Ibrahim dinisbatkan kepadanya. Ada yang dinisbatkan Nabi Isa. Ya, berapa jumlah Nabi semua? 124.000 ya, begitu nanti. Jumlah wali nanti segitu. Jumlah wali loh ya. Tapi kan di antara wali itu ada yang jadi Rasul 313. Sama antara ada yang jadi Kutub 313. Ada yang jadi Al-Ghaus, Al-Azam, Al-Akbar, Khatmul Aulia, berapa? 25. Sama, sebagaimana jumlah para nabi 20. Persis sama, nggak jauh-jauh beda. Kan warisan. Maka yang diwarisi ya sama. Maka khilafah batinah, ruhaniyah, para nabi-nabi terdahulu diturunkan kepada para wali. Bukan hanya kepada para habaib. Jadi ini mohon maaf nih, kalau antum ada yang habaib, jangan sedih dulu. Walaupun kami bukan terlahir sebagai habaib, antum sebagai habaib, kewajiban kita menemukan ma'rifat ini sama. Sama kok, kan basyarun. Cuma kami ini wajib mencintai antum, karena di darah antum pada darah Rasulullah SAW. Itu aja bedanya. Karena ada pencirian di dalam fisik. Tapi batin kan masih menemukan lagi. Dan dalam bab itu kita sama. Nah, Al-Habib, Ar-Ruhani, Al-Hakiki ini yang mesti dicari. Itulah yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu ya'rifun. Nah, yang bisa ya'rifullah itulah Al-Habib Al-Hakiki. Itulah pewaris Nabi. Kalau pewaris keluarga bukan. Berarti dia keluarga batin, bukan keluarga zahir. Dan beruntungnya habaib ini, kalau zahirnya sudah habaib, batinnya juga kenal Allah. Ketinggalan kita. Ya, mereka udah, dapat darajah yang lebih tinggi. Dan kita nggak boleh iri loh ya. Kan nggak boleh iri, itu suka-suka Allah yang mau ngasih.